Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ma'amakum hadratul karamin, para alim, para asatidz asatidah, segenap para jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk menikmati bulan Ramadan dengan cara berpuasa, sholat dan ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan kenikmatan ini terus langgeng kita nikmati dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum pembahasan terkait dengan Al-Quran, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Evaluasi untuk yang lain. Mendadak Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbiru ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa di mana Al-Quran itu diturunkan. Diturunkan dengan bersam-sam atau tidak seluruhnya, berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya. Seperti Suhuf Ibrahim, kemudian kitab Taurat, kitab yang lainnya itu diturunkan langsung. Namun Al-Quran ini diturunkan bersam-sam dan melalui beberapa kejadian-kejadian yang ada, namanya nuzulnya. Nah, kebetulan Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan, syahrul Ramadan dan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Jadi Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan, makanya dikatakan bulan Al-Quran ini ya bulan Ramadan. Sehingga harapannya bahwasanya Al-Quran ini kita bisa menikmatinya. Yang bisa membaca dan yang bisa membaca menikmati dengan cara membacanya. Allah pun memberikan yaitu pahala yang berlipat. Siapa yang membaca Al-Quran berhuruf pun akan dikasih 10, apalagi yang lain. Dan lebih-lebih bagi orang yang bisa memahami. Al-Quran ini istimewa. Kalau kita lihat secara ilmu tauhidnya, Al-Quran itu kalam Allah. Namun kalamnya Allah itu tidak seperti hanya kalamnya manusia. Kalau kalamnya manusia itu habis A, ya terus B, kemudian C, berurutan. Dan juga kalamnya Allah itu juga bukan berupa suara. Makanya Allah itu la sautun wala harfun, tidak bersuara juga tidak mempunyai huruf. Kalamnya Allah. Kalau nanti kalamnya Allah itu seperti hanya manusia, maka menunjukkan bahwasanya sifatnya Allah itu lemah. Karena ada kesamaan terhadap itu. Sehingga di sana
Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah sebagai perwujudan kalamnya Allah supaya bisa dipahami dengan bahasa makhluk, dengan dipilihnya bahasa Arab. Ibaratnya begini, sinyal itu kan ada. Ketika kita bisa menerima sinyal dengan huruf A, B, C, D di dalam WA, berarti WA itu adalah perwujudan daripada kalamnya Allah. Supaya apa? Kita paham. Dan kalamnya Allah itu tidak berupa huruf, juga tidak berupa suara. Itu kalau kita memahami Al-Quran dari segi tauhidnya atau keesaannya Allah. Keesaannya Allah bahwasanya dari kalamnya Allah itu tidak seperti hanya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak menyamai sesuatu apapun. Sehingga pas bahwasanya Allah itu dijadikan Tuhan kita itu ya pas. Dari segi keistimewaan, saya pernah membaca di dalam kitab Ibnu Katsir, setiap makhluk itu mempunyai keistimewaan tersendiri atau istiqomah tersendiri, maka makhluk tersebut mempunyai keistimewaan. Contoh, saya menemukan di sana ular. Ular itu kok bisa berbisa? Ternyata ular itu mempunyai keistimewaan, dia itu istiqomahnya, wiritannya tidak jebar. Kemudian kalajengking mempunyai bisa, mempunyai keistimewaan semacam itu, termasuk yang kohar. Kemudian katak, kemudian burung, itu mempunyai keistimewaan karena dia mempunyai keistimewaan atau istiqomah dengan lafaz Allah, yaitu ada subhanallah, sehingga apa yang diucapkan indah. Lah terus kita ini manusia adalah kalamnya Allah, meskipun kalamnya Allah, tapi ini bukan berarti menurut ahli tauhid bahwasanya kalamnya Allah ini Al-Quran itu enggak berani. Ahli tauhid. Kalau kita boleh bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamnya Allah, boleh. Tapi menurut ahli tauhid seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, kemudian Imam Hanafi, beliau ahli fikih, tapi ilmu tauhid juga. Ketika mengatakan waktu itu, dikatakan begini, Imam Syafi'i, Imam Malik, Al-Quran itu termasuk kalamnya Allah banget. Karena saking mulianya disandarkan oleh Allah, dia tidak berani ngomong kalamnya Allah, tidak berani. Al-Quran adalah Al-Quran. Saking mulia. Karena pada waktu pemerintahan itu, siapa yang tidak sesuai dengan pemerintah akan dipenjara, Nah, kebetulan pas waktu Imam Syafi'i, beliaunya ini ahli mantek, ahli bahasa. Wah ini nanti kalau saya dipanggil, benar, panggil oleh pemerintah, karena sifat Allah. Dipanggil, Imam Syafi'i, benar nggak Al-Quran itu termasuk makhluk? Karena ada Al-Quran ahli tauhid dan juga ahli mantek mengatakan begini. Allah mempunyai kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Ini adalah makhluk. Ini adalah makhluk. Yang diharapkan itu adalah jari-jarinya ini. Makanya beliau ini menunjuk ini. Ini adalah makhluk. Jadi jari-jarinya maka sehingga lepas dia, bebas dari jeratan dari pemerintah pada waktu itu. Saking tidak maunya mengatakan bahwa saking mulianya. Sehingga ada keistimewaan, siapa yang hafal Al-Quran maka besok kelak dia kiamat, kalau dia orang tuanya di neraka maka diangkatlah dia dan dikasih mahkota. Ini keistimewaan. Ada istimewa lagi bahwasanya orang yang ahli Al-Quran itu adalah ahlullah. Ahlullah itu adalah kekasihnya Allah. Kalau bahasanya kita itu adalah walinya Allah.
Namun saya menemukan di dalam kitab Fadhailul Adim diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin As, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a al-Qur'an faqad istaraja nubuwwata baina jambayhi wa annahu la yuha ilaihi la yabghi shamil Qur'an ayuhidda man tadda wa la yadda man jahila wa fi jawfi kalamillah. Orang yang membaca Al-Quran itu fakodis ada roja, maka dia itu masuk golongannya Nabi. Cuman bedanya dia itu tidak menerima wahyu. Ya cukup membaca, ini tidak memahami ya. Cukup membaca. Jadi cukup membaca ini maka Allah itu memberikan predikat ini golongannya Nabi. Berarti kan orang yang istimewa. Cuman perbedaannya dia itu tidak mendapatkan apa? Yang bagi suatu Al-Quran, sehingga bagi orang yang rutinitasnya Al-Quran atau ahli Al-Quran, maka dia tidak pantas atau sebaiknya dia itu tidak marah kepada orang yang biasanya marah atau tidak mempunyai sifat marah. Sudah dicap menjadi nabinya Allah kok marah. Kemudian walaya jahala ma'aman jahila, dan jangan menjadi orang yang mempunyai dengan perkataan atau etikanya berserta orang-orang lain. Artinya apa? Kalau dia itu ahli Al-Quran, ngomongnya diberi, ngomongnya diatur, ini batas nggak jelas terus. Kalau itu memang dia dikatakan ahli Al-Quran. Makanya wafi jauhi kalamillah, dan dia termasuk setiap ucapannya itu seperti hanya kalamnya atau mengandung kalamnya Allah. Maka orangnya biasanya itu tertabrak. Dan dokter mengatakan bahwasanya ini adalah orang yang gagal otak, tidak bisa disembuhkan. Namun didatangi sama Syed pada waktu itu Indonesia, gak mungkin ahli Al-Quran gak mungkin rusak orang. Akhirnya benar, beliaunya kalau nggak salah beliaunya adalah orang Jember. Sampai sekarang kalau nggak salah pada waktu tahun 2002 masih punya sehat dan tidak gagal otak. Karena apa? Di sana ada Al-Quran. Orang yang ahli Al-Quran besok jasadnya nggak dimakan ular, nggak bisa hadir saking dunia. Dan harapannya kita di Syahrul Quran ini, Syahrul Ramadan, kita berharap dengan kemampuan kita, kalau kita bisanya malam ya malam, kalau bisa sorenya sore, habis maghrib, kapanpun mudah-mudahan kita ini sempat untuk membaca Al-Quran. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.